Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kembali di Kompas Petang, saudara, bersama saya Friska Clarissa dan Rahmat Ibrahim hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan Ibrahim. Silakan Ibrahim. Terima kasih Friska. Saudara, Gerakan Buruh Bersama Rakyat pada Jumat siang menggelar unjuk rasa di halaman kantor Kemenaker Trans, Jakarta Selatan. Terus ditekan, ditindak, sebenarnya nggak? Ekonomi siapa? Di berbagai macam Sulawesi dan daerah-daerah lain. Rakyatnya terus ditekan, ditindak, sebenarnya nggak? Benarnya? Biar menterinya dengar. Dengan membawa poster dan spanduk, ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK menuntut kenaikan UMP sebesar 10% di tahun 2022. Masa aksi juga meminta kepada pemerintah agar segera mencabut surat edaran Kemenaker Trans terkait pengupahan. Menurut rencana, aksi tersebut akan terus dilakukan gerakan buruh hingga tuntutannya dipenuhi oleh pemerintah. Rakyatnya terus ditekan, ditindak, sebenarnya nggak? Yang selanjutnya adalah agar pemerintah mencabut surat edaran berkaitan dengan pengupahan gitu ya, di mana kepala daerah yang kemudian melakukan di luar itu bisa diberikan sanksi kan gitu. Sementara itu di Balai Kota DKI Jakarta, buruh yang tergabung dalam KSPI menggelar demo di depan Balai Kota dengan membawa spanduk dan bendera. Mereka meminta Pemprov DKI Jakarta menaikkan UMP 2022. Demo buruh ini mendapatkan pengawalan ketat dari polisi. Jangan pernah mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan kaum yang lemah. Jangan pernah mengeluarkan kebijakan yang sekali, hidup hanya sekali. Oleh karena itu demi kepentingan kaum kecil. Dalam unjuk rasa ini, buruh mendesak Pemprov DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi sebesar 10% atau sekitar Rp400.000. Mereka merasa kenaikan UMP yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,09% sangat kurang. Mereka juga mendesak pemerintah mencabut surat edaran Menaker Trans terkait penetapan UMP. Sesuai dengan hasil survei kami lakukan dan menurut kami itu pantaslah dengan kondisi pandemi yang sekarang ini 7-10% itu hal yang wajar. Siapa saya nggak tahu. Ekonomi siapa? Tanah-tanah di Sumatera, di berbagai macam Sulawesi dan daerah-daerah lain. Rakyatnya terus ditekan, ditindak, sebenarnya nggak? Sementara itu sebanyak 2 juta pekerja atau buruh akan menggelar mogok nasional dengan cara menyetop produksi selama 3 hari, yakni 8 sampai 10 Desember 2021. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan aksi mogok nasional ini melibatkan 60 federasi serikat buruh dan 5 konfederasi serikat buruh. Ekonomi siapa saya nggak tahu. Ekonomi siapa? Tanah-tanah di Sumatera, di berbagai macam Sulawesi dan daerah-daerah lain. Rakyatnya terus ditekan, ditindak, sebenarnya nggak? Ibu gitu ya, dan mengalami berkali-kali kerja di pabrik, benar nggak? Benar nggak? Sebelum menggelar aksi di Jakarta pada Jumat pagi, buruh sempat melakukan long march dari Jakarta Timur. Buruh yang menggunakan sepeda motor mencoba masuk gerbang tol Pedati menuju tol Wiyoto Wiono, namun dihalau petugas. Para buruh sempat memblokade gerbang masuk tol Pedati sebelum mereka dialihkan petugas menuju Jalan DI Panjaitan. Sejumlah elemen buruh kembali menggelar unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka meminta Pemprov menaikkan UMP sebesar 10%. Bagaimana jalannya unjuk rasa para buruh sepanjang hari ini? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Aulia Faradina dari Balai Kota DKI Jakarta.
Selamat petang, Aulia. Selain soal tuntutan kenaikan upah minimum 10%, jadi apa lagi yang disuarakan oleh buruh hari ini, Aulia? Iya, Ibrahim, tadi aksi unjuk rasa para buruh di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta berlangsung dengan kondusif dan tertib. Mereka sudah membubarkan diri sekitar 1 jam yang lalu. Pada intinya mereka meminta agar pemerintah ini mencabut surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur tentang penetapan upah minimum provinsi tahun 2022. Karena para buruh ini menentang keputusan pemerintah yang menaikkan UMP tahun 2022 hanya di kisaran 1,09%. Padahal sebelumnya para aliansi buruh ini sudah sepakat satu suara menginginkan kenaikan UMP pada tahun 2022 ini sebesar 10% atau sekitar Rp400.000. Alasan 10% ini karena menurut para buruh saat ini masih dalam pandemi COVID-19 sehingga cukup banyak pengeluaran yang mereka lakukan terutama untuk di bidang kesehatan dan juga untuk kebutuhan pokok. Mereka menilai kenaikan 1,09% ini tidak dapat atau tidak cukup mengcover kebutuhan hidup mereka yang layak. Terlebih para buruh ini juga dihadapkan dengan tingkat kenaikan harga barang pokok dan juga inflasi. Tercatat saja pada Oktober 2021 ini inflasi sekitar 1,66%. Artinya kenaikan tingkat upah minimum provinsi 2022 cenderung jauh lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi seperti itu. Kemudian tadi buruh juga berpendapat bahwa apabila laju pendapatan ini lambat, maka akan berdampak pada daya beli mereka, kemudian juga konsumsi masyarakat dan juga bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Lalu sebenarnya bagaimana skema hitung-hitungan apabila UMP tahun 2022 ini diterapkan 1,09% kenaikannya? Kita ambil contoh untuk UMP di kawasan DKI Jakarta. Sebelumnya di tahun 2021 UMP DKI Jakarta ini sebesar Rp4.416.000. Kalau kenaikan UMP tahun 2022 dengan asumsi 1,09% ini diterapkan, maka secara nominal kenaikannya di kisaran Rp48.000. Oleh karena itu nanti diprediksi pada tahun 2022 kenaikan UMP tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.464.000. Nah, ini menurut para buruh ini tidak cukup karena sebelumnya mereka menginginkan kenaikannya sebesar Rp400.000 untuk bisa menyamakan dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kalau di unjuk rasa pada hari ini sayangnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menemui para buruh. Ibrahim, berbeda dengan kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bertemu dengan para buruh dan Anies Baswedan ini memastikan bahwa untuk menaikkan UMP pemerintah daerah ini harus mematuhi aturan di PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Tapi yang bisa ditawarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau solusi yang ditawarkan adalah untuk menurunkan biaya hidup. Menurut Anies, biaya hidupnya ini dimaksud meliputi biaya transportasi, program pangan murah, dan juga program Kartu Jakarta Pintar untuk para buruh. Nah, dengan bantuan-bantuan tersebut diharapkan elemen-elemen buruh ini bisa sedikit terbantu dan bisa meringankan beban hidup mereka dan juga bisa menyisihkan pendapatan mereka untuk kebutuhan yang lain. Nah, tadi para buruh juga menginformasikan akan mengancam mogok kerja nasional pada bulan Desember mendatang apabila tuntutan-tuntutan terkait dengan upah minimum provinsi ini tidak diindahkan oleh pemerintah. Ibrahim. Baik, terima kasih Aulia Faradina untuk laporan Anda langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.